Aku masih ingat betul sore itu, saat kabar itu muncul begitu saja di layar ponselku. Sebuah foto yang diunggah di media sosial, perempuan yang pernah mengisi hari-hariku, tersenyum bahagia di pelaminan, gaun putih, mahkota bunga, dan tatapan penuh percaya diri kepada pria yang kini menjadi suaminya. Tidak ada pesan, tidak ada kabar, apalagi undangan. Hanya sebuah pameran kebahagiaan yang tak mengikut sertakan aku. Orang yang dulu ia yakinkan dengan kata, kita selamanya. Aku tidak marah. Aneh kan? Bukan karena hatiku kebal, tapi karena saat itu aku merasa sudah tidak punya energi untuk meladeni luka yang ia tinggalkan. Lagi pula, waktu ia menghilang tanpa pamit, aku sudah menyiapkan hati untuk segala kemungkinan, termasuk kemungkinan bahwa aku memang bukan siopo-siopa baginya. Teman-temanku yang tahu kabar itu langsung bereaksi, gila bro, enggak diundang, padahal dulu kalian nyaris nikah. Dia kok tega banget, minimal kasih kabar lah. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Sudahlah, mungkin itu yang terbaik. Mereka tak tahu, diamku bukan berarti aku menerima semua dengan lapang dada. Diamku adalah cara terbaik untuk menjaga harga diri. Kalau aku bicara, nanti malah terlihat seperti lelaki yang tersisa rasa sakitnya. Padahal, ya memang tersisa. Tapi biarlah, luka akan sembuh kalau tak terus diungkit tahan-tahan berlalu. Aku sibuk membangun usaha kesil-kosilan yang akhirnya berkembang. Bukan perjalanan mudah. Aku pernah jatuh bangun, hutang menumpuk, bahkan hampir menyerah. Tapi entah kenapa, ada satu kalimat yang dulu sering ia ucapkan, yang malah jadi bahan bakar hidupku. Kamu itu nggak akan sukses kalau terus begini-begini aja. Kalimat itu pedih, tapi sekaligus memacu. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses meski tanpa dia. Dan ironisnya, justru tanpa dia, aku benar-benar jadi lebih baik. Di tengah kesibukan itu, aku bertemu dengan wanita yang kelak menjadi istriku, Rani. Sifatnya tenang, pandai membawa diri, dan punya senyum yang entah kenapa selalu membuatku ingin pulang cepat setiap hari. Kami tidak pacaran lama, hanya setahun, lalu memutuskan menikah. 3 tahun setelah menikah, hidupku berubah drastis. Usaha berkembang pesat. Rumah yang dulu hanya kontrakan sederhana, kini berganti menjadi rumah besar di kawasan elit. Aku pernah merasa perlu pamer. Mungkin karena aku tahu rasanya disakiti lewat pameran kebahagiaan. Sampai suatu sore, Rani pulang dengan kabar yang membuatku terdiam cukup lama. Sayang, minggu depan ada acara kumpul-kumpul bareng teman-teman SMA aku. Banyak yang bawa pasangan. Aku udah bilang ke salah satu teman, kita datang. Ya, aku mengangguk santai, tak punya firasat apa-apa, sampai ia menyebut satu nama. Oh iya, katanya si Nadia juga datang. Nadia. Nama itu masih terasa aneh di telinga. Aku tidak pernah membicarakannya lagi selama ini. Rani melanjutkan, tanpa sadar sedang membangkitkan kenangan yang kukubur. Ternyata dia itu sahabatan banget sama Sinta. Kamu inget kan, Sinta yang suka aku ceritain itu? Nah, Sinta itu sekarang istri temannya dia. Mereka sering main bareng, dan Sinta udah aku undang ke rumah kita. Katanya, Nadia pasti ikut. Aku hanya tersenyum tipis. Di dalam hati, aku tahu ini akan menjadi pertemuan yang tidak pernah aku rencanakan, tapi mungkin memang harus terjadi. Yang ia tidak tahu, pertemuan itu akan menjadi momen di mana semua cerita lama berbalik arah. Dan kali ini, bukan aku yang akan merasa kecil. Hari yang disebut Rani akhirnya tiba. Sejak pagi, rumah sudah dipenuhi aroma masakan. Rani memesan catering, tapi tetap repot di dapur. Untuk memastikan semuanya sempurna, aku lebih banyak mengawasi dari jauh. Rumah kami berdiri di salah satu kawasan elit kota. Gerbang tinggi, halaman luas, dan teras depan
yang selalu membuat tamu terpesona. Aku tidak membangun rumah ini untuk pamer, tapi tidak bisa dipungkiri, setiap yang datang selalu berkomentar sama. Wah, kayak istana. Sore itu, satu persatu, tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berderet di depan pagar. Gelak tawa dan suara salam memenuhi udara. Aku menyapa ramah, menyalami setiap orang yang datang. Lalu, di antara derap langkah tamu yang masuk, mataku menangkap sosok yang sudah bertahan-tahan tidak kulihat. Nadia. Ia masih cantik, meski tidak lagi seperti dulu. Ada sedikit garis lelah di wajahnya. Di sampingnya, berdiri seorang pria yang kurasa adalah suaminya. Orang yang dulu kulihat di foto. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, namun mengenakan setelan rapi dan mencoba tersenyum. Aku tidak langsung menyapa, bukan karena ingin bersikap dingin, tapi karena aku tahu, dalam momen seperti ini, diam jauh lebih tajam dari 1000 kata. Mereka masuk bersama Sinta, sahabat Rani. Sinta tersenyum lebar begitu melihatku, lalu memanggil, "Ini loh, suamiku Rani. Kamu pasti belum kenal kan?" Aku mengulurkan tangan, menyebut namaku. Suami Nadia menyambut dengan sedikit kikuk. Nadia hanya menatap sekilas. Senyum tipisnya seperti senyum basi-bosi yang dipaksa keluar. Rani datang menghampiri, memeluk Sinta, lalu menatap Nadia sambil berkata, "Kamu cantik banget. Akhirnya ketemu juga. Masuk yuk. Rumahnya bebas kalian jelajahi." Aku memperhatikan gerak-gerik Nadia. Matanya menelusuri setiap sudut ruang tamu. Dinding marmer, chandelier yang menggantung megah, rak buku besar, dan jendela tinggi yang menghadap taman belakang. Semua itu kulihat memantul di bola matanya. Acara berlangsung hangat. Tawa-tawa bersahutan. Cerita masa lalu berulang kali mencairkan suasana. Tapi aku bisa merasakan dari ujung meja makan, Nadia beberapa kali mencuri pandang ke arahku dan Rani. Mungkin ia terkejut melihat aku di sini, di rumah ini. Dalam kehidupan seperti ini, mungkin ia mengira aku masih laki-laki yang dulu ia tinggalkan. Tanpa kabar, sesekali aku berbicara dengan tamu lain, sesekali bercanda dengan Rani, memeluknya sambil tertawa. Bukan untuk pamer, tapi aku tahu, semua yang terlihat ini pasti membentuk cerita baru di kepala Nadia. Suaminya lebih banyak diam. Dari cara ia melihat ke arah meja hidangan dan sudut rumah, aku menduga ia sedang membandingkan, dan dalam diam itu, aku bisa menebak siapa yang kalah. Menjelang malam, tamu mulai berkurang. Sinta dan suaminya pamit lebih dulu, tapi Nadia dan suaminya masih duduk, seolah menunggu sesuatu. Rani sedang di dapur, jadi aku yang menghampiri. "Terima kasih sudah datang," ucapku singkat. Nadia tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara yang nyaris berbisik, "Kamu berubah sekali." Aku menatapnya sebentar, lalu tersenyum tenang. Orang memang berubah kalau dipaksa bertahan hidup. Iya, mungkin ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi tak satu pun keluar. Aku memilih mengakhiri percakapan, bukan karena dendam, tapi karena aku sadar balas dendam terbaik adalah menunjukkan bahwa aku bisa bahagia tanpa harus menghapus masa lalu. Dan malam itu, saat mereka melangkah keluar dari rumahku, aku tahu cerita ini belum benar-benar selesai. Seminggu setelah acara kumpul-kumpul itu, suasana rumah kembali normal. Rani kembali sibuk dengan kegiatannya. Aku kembali mengurus bisnis. Tapi, entah kenapa, ada perasaan aneh yang tak bisa kuabaikan. Bukan karena aku menyesali pertemuan itu. Justru sebaliknya, aku merasa sesuatu sedang bergerak di luar sana. Dugaan itu benar. Sore itu, Rani pulang dari arisan sambil tersenyum geli. "Kamu tahu nggak, hari ini aku dapat gosip aneh," katanya, sambil melepas sepatu aku menggangket. "Alice,
Gosip apa? Jadi, Sinta cerita kalau setelah pulang dari rumah kita, Nadia itu semalaman diam aja di mobil suaminya sampai bingung. Besoknya, dia mulai komentar ke beberapa temennya. Katanya, dia nggak nyangka kamu sekarang kayak gitu. Aku terdiam, mendengarkan. Rani melanjutkan sambil terkekeh. Lucunya, katanya lagi, kamu dulu nggak akan jadi apa-apa tanpa kejadian waktu itu. Kejadian waktu itu. Maksudnya dia ninggalin kamu. Aku tertawa kecil, ya mungkin dia benarin. Kadang luka itu justru bahan bakar paling kuat. Rani mengangguk. Iya, tapi Sinta bilang, ekspresinya waktu lihat rumah kita itu nggak bisa bohong. Kayak nyesel banget. Aku hanya tersenyum. Tidak ada niat untuk merasa lebih unggul, tapi aku tahu perasaan itu pasti datang tanpa bisa ia tahan. Apalagi kalau ia membandingkan apa yang ia punya sekarang dengan apa yang ia lihat di rumah ini. Hari-hari berikutnya, gosip itu makin ramai di lingkaran mereka. Aku mulai mendengar cerita dari jalur lain. Ada yang bilang suami Nadia mulai merasa tidak nyaman setiap kali topik rumahku terbawa dalam obrolan. Ada juga yang bilang Nadia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang aku, sampai menanyakan detail bisnis yang aku jalani sekarang. Yang lucu, ada satu teman lama yang mengirim pesan di WhatsApp, bro. Mantan lo kemarin curhat ke orang. Dia bilang, andai aja waktu itu dia sabar sedikit, mungkin dia yang duduk di rumah mewah lo sekarang. Aku membaca pesan itu tanpa emosi berlebihan. Kalau ini terjadi beberapa tahun lalu, mungkin aku akan tersenyum puas atau merasa menang. Tapi, aku hanya menganggapnya sebagai potongan cerita masa lalu yang tak lagi relevan dengan hidupku. Suatu malam, aku duduk di teras, menatap lampu taman yang temaram. Rani datang membawa 2 cangkir teh. Aku seneng lihat kamu kayak sekarang, katanya sambil duduk di sampingku. Kamu gak pernah pamer, tapi semua orang yang lihat tahu kalau kamu bahagia. Aku menoleh padanya. Bahagia itu gak harus dipamerin, Rin. Kadang, kalau kita terlalu sibuk pamer, itu tanda kita sebenarnya gak punya. Rani tersenyum, memegang tanganku. Malam itu aku sadar, balas dendam terbesar bukanlah membuat orang lain kalah, tapi membuat diri sendiri menang tanpa harus menjatuhkan siapapun dan tanpa aku sadari. Cerita ini mulai berkembang menjadi sesuatu yang akan menguji sikapku. Karena gosip yang beredar itu ternyata membuat Nadia ingin kembali bicara denganku. Pagi itu, suasana kantor sedang ramai. Beberapa karyawan sibuk menyiapkan laporan, sementara aku memeriksa email di ruang kerja. Di antara tumpukan pekerjaan, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi WhatsApp masuk dari nomor yang tidak tersimpan. Awalnya, kupikir hanya pesan bisnis biasa. Tapi ketika kubuka, aku Nadia. Maaf kalau tiba-tiba hubungin kamu. Aku cuma pengen ngobrol sebentar. Kalau kamu gak keberatan, aku terdiam cukup lama. Bukan karena tak tahu harus membalas apa, tapi karena merasa pesan itu seperti membuka kotak masa lalu yang sudah lama kukunci. Ku jawab singkat, ada perlu apa? Balasannya cepat, bukan apa-apa. Cuma mau minta maaf. Dan mungkin sedikit cerita. Aku menutup ponsel, tidak langsung membalas. Rasanya tidak tepat membahas ini di jam kerja. Lagi pula, apa gunanya mendengarkan cerita orang yang dulu meninggalkan tanpa kata, lalu datang lagi saat aku sudah berdiri tegak. Malamnya, aku menceritakan pesan itu pada Rani. Aku selalu berusaha terbuka padanya, karena bagiku, rumah tangga tanpa kejujuran ibarat bangunan megah tanpa pondasi. Rani mengangguk pelan. Kamu mau jawab? Belum tahu. Aku nggak mau cari. Aku nggak keberatan kamu ketemu, kalau itu bisa bikin kamu merasa lega. Tapi aku percaya kamu bisa jaga diri. Jawaban itu membuatku semakin menghargainya. Ia bukan tipe istri yang cemburu buta, tapi bukan berarti aku bisa bertindak sembarangan. 2 hari kemudian,
pesan dari Nadia datang lagi. Kita ketemu di kafe dekat taman kota aja. Nggak akan lama, aku janji. Awalnya aku ingin menolak, tapi ada rasa penasaran yang sulit kutolak. Bukan karena aku masih menyimpan perasaan, tapi karena aku ingin tahu kenapa seseorang yang dulu merasa bisa hidup lebih baik tanpa aku, kini ingin kembali bicara. Akhirnya, sore itu aku datang. Kafe itu tidak terlalu ramai. Di sudut ruangan, Nadia sudah duduk, mengenakan blus sederhana. Ia terlihat berbeda dari yang dulu ku kenal. Matanya tidak lagi penuh percaya diri. Ada semacam beban yang ia bawa. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, katanya pelan. Aku duduk, menatapnya tanpa bicara. Aku cuma mau bilang, aku nyesel, ucapnya akhirnya. Kamu dulu orang yang selalu ada buat aku, tapi aku ninggalin kamu karena, ya, aku pikir aku bisa dapat hidup yang lebih baik. Aku tidak membalas, hanya mendengarkan. Ia melanjutkan, ternyata nggak semua yang kelihatan indah di awal itu bertahan selamanya. Suami aku, dia nggak kayak yang aku bayangkan. Itu membuatku ingin bertanya banyak hal, tapi aku tahan. Aku cuma pengen kamu tahu, aku minta maaf. Permintaan maaf itu gak akan mengubah apapun. Jawabku tenang, tapi aku terima. Dan aku harap kamu bisa berdamai sama pilihan kamu. Nadia menunduk. Ada air mata yang tertahan di ujung matanya. Sore itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Bukan karena aku tergoda, tapi karena aku sadar, kadang semesta memang punya caranya sendiri untuk mengembalikan cerita yang belum selesai. Hanya untuk menunjukkan bahwa aku sudah benar-benar melangkah pergi. Yang tidak aku tahu, pertemuan itu akan sampai juga ke telinga suami Nadia. Dan dari situlah masalah baru mulai tumbuh. 3 hari setelah pertemuan itu, aku duduk santai di ruang kerja rumah. Rani sedang di luar kota menghadiri seminar, jadi rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Tiba-tiba, suara bel pagar terdengar keras. Kupikir kurir paket, tapi saat kulihat dari layar CCTV, ternyata bukan. Seorang pria berdiri di depan gerbang, mengenakan jaket hitam, wajahnya serius, dan aku langsung mengenalinya. Suami Nadia. Aku membuka pintu pagar perlahan, tanpa terburu-buru. Masuk, ucapku singkat. Ia melangkah masuk, matanya menelusuri halaman rumah. Entah kenapa, dari tatapannya aku bisa membaca 2 hal sekaligus. Rasa kagum dan rasa kesal yang ia coba tutupi. Begitu duduk di teras, ia langsung bicara. Kita nggak usah muter-muter. Saya tahu kamu ketemu sama istri saya beberapa hari lalu. Aku mengangguk pelan. Iya, benar. Dia yang ngajak ketemu. Cuma sebentar. Di kafe. Dan saya udah cerita semua sama istri saya. Ekspresinya berubah sedikit kaget. Mungkin tak menyangka aku begitu terbuka. Tapi ia segera kembali serius. Aku gak suka. Kita sama-sama laki-laki. Harusnya ngerti. Aku menatapnya tenang. Kalau kamu gak suka, bicarakan ke istrimu. Dia yang datang ke aku, dan percayalah, aku gak punya niat apa-apa. Ia diam sesaat, lalu tersenyum miring. Kamu kelihatan menang ya, rumah besar, bisnis sukses. Aku tahu kok, mungkin di kepala kamu, aku cuma laki-laki yang dulu ambil cewek kamu. Tapi sekarang, aku memotong kalimatnya. Sekarang, kita sama-sama tahu siapa yang benar-benar bahagia dan siapa yang pura-pura. Tatapannya mengeras. Aku tahu kata-kata itu menohok, tapi aku tidak sedang mencari ribut. Aku hanya ingin mengakhiri percakapan ini secepat mungkin. Beberapa menit berikutnya, ia mencoba menggali lebih jauh, menanyakan bisnis apa yang aku jalani, bagaimana aku bisa sampai di titik ini. Tapi dari nada suaranya, aku tahu semua itu bukan karena penasaran tulus, lebih ke ingin menemukan celah untuk meremehkan. Namun setiap kali ia mencoba, jawabanku tetap tenang.
tanpa emosi. Dan justru itu yang membuatnya semakin kesal. Akhirnya, ia berdiri, menatapku sekali lagi. "Kalau kamu pintar, jauhin istri saya." Aku tersenyum tipis. "Kalau kamu pintar, jaga istrimu baik-baik, supaya dia nggak perlu nyari orang lain buat cerita." Ia tidak menjawab, hanya berjalan cepat menuju gerbang, lalu pergi tanpa menoleh. Malam itu, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Aku minta maaf kalau suamiku datang ke rumah kamu. Dia lagi gak tenang. Kali ini, aku memilih tidak membalas. Bagiku, semua ini sudah terlalu jauh. Yang kutakutkan bukan Nadia atau suaminya, tapi gosip yang bisa merembet ke Rani. Meski aku tak bersalah, aku tidak tahu keputusan untuk diam itu ternyata membuat mereka berdua semakin saling curiga. Dan tanpa sadar, mereka mulai saling menjatuhkan. Seminggu berlalu sejak suami Nadia datang ke rumahku. Aku mengira semuanya sudah selesai. Tapi ternyata justru sebaliknya. Berita itu merambat cepat di lingkar pertemanan mereka. Dan seperti biasa, gosip akan membesar di setiap mulut yang membicarakannya. Siang itu, Rani pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat serius, tidak seperti biasanya yang langsung tersenyum. Ketika melihatku, "Kita bisa ngobrol sebentar?" tanyanya sambil meletakkan tas. Nada suaranya membuatku tahu bahwa ini bukan percakapan ringan. Di ruang tamu, ia duduk menghadapku. Aku dengar dari Sinta, suami Nadia sempat datang ke rumah waktu aku gak ada. Dia marah-marah, nanya soal kamu dan istrinya. Itu benar. Aku mengangguk. Iya, benar. Dia datang sendiri. Aku gak undang. Dia cuma ngomongin soal pertemuan di kafe itu. Dan aku udah jelasin semuanya ke dia. Rani menatapku lama. Aku percaya sama kamu, tapi aku gak mau masalah ini jadi bahan gosip orang sampai bikin rumah tangga kita ikut kena. Aku menapas. Aku ngerti, Rin. Makanya aku gak mau balas pesan Nadia lagi. Aku mau berhenti berhubungan sama mereka, biar gak makin ribet. Rani mengangguk, tapi aku bisa lihat matanya masih menyimpan kegelisahan. Di sisi lain, gosip itu ternyata sudah membuat rumah tangga Nadia goyah. Aku mendengarnya langsung dari Sinta ketika tanpa sengaja bertemu di sebuah acara komunitas. "Mas, kamu tahu nggak, Nadia sama suaminya itu sekarang lagi sering ribut. Katanya sih mulai dari waktu dia pulang dari rumah kamu," bisik Sinta sambil menatap sekeliling. "Ribut gara-gara apa?" tanyaku pelan. "Ya, suaminya jadi curiga terus," katanya Nadia. Kelihatan aneh, sering diem, kayak kepikiran. Terus mereka debat soal siapa yang lebih berhasil di antara kalian berdua. Aku tertegun, sungguh tidak pernah terpikir masalahnya akan sejauh itu. Kupikir pertemuan di kafe hanya akan jadi cerita singkat yang dilupakan. Ternyata malah menjadi bom waktu di rumah tangga mereka. Malamnya, aku duduk di teras, memikirkan semuanya. Rani keluar, membawa 2 cangkir teh. "Kamu masih kepikiran masalah itu?" tanyanya, sambil menyerahkan cangkir. Aku tersenyum tipis. "Aku cuma heran, Rin. Orang bisa merusak dirinya sendiri cuma karena gak siap melihat orang lain bahagia." Rani menatapku, lalu berkata, "Mungkin dia gak nyesel ninggalin kamu karena gak sayang lagi, tapi nyesel karena pikirannya bilang dia harusnya punya hidup yang lebih baik dari kamu. Dan kenyataannya kebalik." Aku terdiam. Kalimat itu masuk akal, tapi juga membuatku sadar. Ini bukan cuma soal masa lalu. Ini soal harga diri yang luka. 2 hari kemudian, aku menerima kabar dari Sinta yang membuatku semakin tak nyaman. Nadia dan suaminya berpisah rumah untuk sementara. Banyak yang menuduh aku sebagai penyebabnya. Meskipun aku tahu jelas itu bukan karena aku, tapi karena mereka sendiri yang tidak bisa menjaga kepercayaan satu sama lain. Namun, gosip tak peduli pada kebenaran.
Dan dari cara Rani menatapku belakangan ini, aku tahu cepat atau lambat ia akan didatangi cerita-cerita yang berusaha merusak keyakinannya padaku. Yang membuatku resah adalah Nadia belum berhenti mencoba menghubungiku. Hari itu, cuaca mendung, langit seakan memberi isyarat bahwa sesuatu akan terjadi. Ponselku kembali bergetar. Nomor yang sama, pesan yang sama. Aku cuma mau ngobrol sekali lagi. Setelah itu, aku gak akan ganggu kamu lagi. Itu dari Nadia. Pesan yang sudah berulang kali ia kirim selama 2 minggu terakhir. Selalu kuabaikan. Tapi hari ini, entah kenapa aku merasa harus mengakhirinya. Bukan dengan kata-kata samar, tapi dengan sikap yang jelas. Aku membalas singkat. Kalau mau bicara, datanglah ke rumah. Sekalian biar istriku tahu semuanya. Sore itu, Rani baru saja pulang dari belanja. Aku menceritakan bahwa Nadia akan datang dan bahwa aku ingin Rani ada di situ. Aku gak mau ada rahasia, kataku. Rani terdiam sebentar, lalu mengangguk. Oke, kita selesain sekarang. Sekitar pukul 5 sore, bel pagar berbunyi. Dari layar CCTV, kulihat Nadia berdiri sendiri, tanpa suaminya. Wajahnya pucat, seperti orang yang tidak tidur semalaman. Begitu masuk, ia terlihat canggung melihat Rani duduk di ruang tamu. Aku mempersilakan ia duduk, lalu berkata, "Apa yang mau kamu sampaikan? Katakan di sini. Istriku harus dengar, supaya jelas dan gak ada gosip." Nadia menatapku lama, lalu bergeser menatap Rani. Aku cuma mau bilang maaf. Semua yang terjadi belakangan ini, aku gak maksud bikin masalah buat rumah tangga kamu. Rani hanya tersenyum tipis. Aku permintaan maaf kamu. Tapi yang aku gak suka, kamu terus berusaha menghubungi suami aku, padahal dia udah memilih diam. Nadia menunduk, suaranya bergetar. Aku cuma gak nyangka. Dulu aku pikir ninggalin dia adalah keputusan yang benar, tapi ternyata ia berhenti, menahan air mata. Sekarang aku lihat, dia punya semua yang aku impikan. Dan aku gak punya apa-apa selain penyesalan. Aku menghela napas, lalu berkata pelan, tapi tegas. Nadia, semua ini terjadi karena pilihan kamu sendiri. Aku bukan orang yang sama seperti dulu. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Dan aku gak mau masa lalu masuk lagi ke sini. Jadi, mulai hari ini, berhenti hubungi aku. Tatap cerita ini. Nadia menatapku, lalu menatap Rani. Di matanya, aku bisa melihat rasa kalah yang ia terima dengan pahit. Tanpa banyak kata, ia berdiri, mengucapkan salam singkat dan pergi. Begitu pintu tertutup, aku duduk di samping Rani. Terima kasih, udah mau ada di sini, Rin, ucapku. Rani tersenyum hangat. Aku gak pernah ragu sama kamu. Aku cuma pengen semua ini jelas, supaya gak ada celah buat orang lain merusak kita. Aku memegang tangannya. Di hati, aku merasa lega. Pintu masa lalu itu akhirnya kututup rapat-rapat, dan aku tidak akan menoleh lagi. Malamnya, aku berdiri di balkon, memandang lampu-lampu kota. Aku sadar, kebahagiaan sejati bukan soal siapa yang menang atau kalah dalam cerita masa lalu. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa melangkah maju, meninggalkan semua luka, dan hidup dengan orang yang benar-benar memilih untuk tetap tinggal. Dan malam itu, aku tahu, aku sudah sampai di titik itu. Ending ini menutup semua konflik dan memberi pesan moral yang kuat, bahwa kemenangan terbesar adalah hidup bahagia tanpa harus menginjak orang lain.